Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saleh dan saleh, jumpa lagi bersama Kak Agung Tio di channel Abu Zar. Nah adik-adik, kali ini Kak Agung diberikan kesempatan untuk mengisi sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Wow, sebuah kisah yang sangat Masya Allah itu benar-benar seru gitu ya. Nah pasti kalian udah gak sabaran dong mau denger ceritanya. Oke, langsung aja kita ceritakan kisah seorang nabi, yaitu nabi ini memiliki gelar di sisi Allah sebagai Khalilullah, yang mana Allah menetapkan hanya ada dua Khalil. Khalil itu adalah kekasih Allah yang sangat dekat kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga mengutus nabi dan rasul. Nabi yang Allah utus berjumlah ratusan ribu, sedangkan Rasul yang Allah utus berjumlah ratusan orang. Dan termasuk Nabi Ibrahim masuk ke dalam Nabi sekaligus Rasul. Dan Allah juga menjadikan Rasul-Rasul ulul azmi yang berjumlah 5. Yaitu Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, dan Nuh alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim juga masuk ke dalam kisah tersebut. Jadi, kisah kali ini kita akan ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, pemilik 5 gelar yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi Ibrahim sampai sedemikian rupa? Karena Allah telah banyak memberikan ujian-ujian kepadanya. Karena Allah telah berikan berbagai macam musibah baginya, sehingga ia tetap hanya beribadah kepada Allah dan tidak lemah sedikit pun. Nah adik-adik, kita langsung saja kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar. Azar adalah seorang ayah pembuat patung yang terkenal di daerah Irak atau disebut dengan daerah Babil. Azar ini adalah pembuat patung sekaligus penyembah patung sekaligus penjual patung. Dan tidak sesekali Nabi Ibrahim diajak untuk berdagang menjual patung-patung hasil buatannya tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim pun berpikir, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Tetapi saat itu Nabi Ibrahim belum mendapatkan wahyu bahwasanya Allah lah Tuhannya. Sampai di kemudian malam Nabi Ibrahim melihat bintang. Dan saat bintang tersebut tenggelam, ia berkata, "Wah, itu Tuhanku. Tapi Tuhanku tidak tenggelam. Aku tidak suka Tuhan yang tenggelam, menghilang." Kemudian ia melihat rembulan. "Wah, itu Tuhanku, indah, besar." Kemudian bulan pun tenggelam. Sesungguhnya jika Allah tidak memberikan petunjukku, sesungguhnya aku akan merugi. Kemudian di pagi hari Nabi Ibrahim melihat sosok yang lebih besar, yang ia menganggap bahwasanya ini adalah Tuhanku. Sosok tersebut adalah matahari yang muncul dari timur. Ini adalah Tuhanku. Dan kemudian di sore hari dan di malam hari, matahari tersebut tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya jika bukan karena petunjuk dari Allah, maka aku termasuk orang-orang yang tersesat. Maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian akhirnya Allah jadikan, Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Tuhan yang harus disembah adalah Allah. Allah berikan wahyu, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk bahwasanya Tuhannya Ibrahim adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di kemudian hari adik-adik, ketika di Babil, di daerah Irak, sedang ada hari raya bagi orang-orang yang menyembah berhala. Mereka beramai-ramai pergi untuk ke lapangan untuk merayakan hari raya tersebut. Lalu Nabi Ibrahim tidak ikut. Kemudian ada orang-orang yang bertanya, "Hei Ibrahim, engkau tidak ikut kepada kami merayakan hari raya?" Di mana-mana setiap orang pasti akan senang untuk melaksanakan hari raya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Tidak,
kemarin aku sedang sakit, atau saat ini aku sedang sakit, jadi aku tidak bisa mengikuti kalian. Tanpa rasa curiga, akhirnya mereka pun pergi. Mereka berkumpul, berhari raya, bersenang-senang. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak termasuk di antara mereka. Nabi Ibrahim saat itu telah menerima wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim telah mendapatkan petunjuk bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Ketika ia tidak mengikuti perayaan-perayaan tersebut, Nabi Ibrahim keluar membawa kampaknya. Ia bergegas pergi ke sebuah kuil, dan di kuil tersebut ia melihat banyak sekali patung-patung, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dan di hadapan patung-patung tersebut, terdapat makanan yang disuguhkan untuk patung-patung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei patung, kenapa engkau tidak makan makanan ini? Hei patung, kenapa engkau tidak berbicara?" Bagaimana mungkin patung dapat berbicara? Bagaimana mungkin patung dapat memakan makanan tersebut? Ini bentuk mubazir. Buang-buang harta yang Allah tidak sukai. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Akhirnya Nabi Ibrahim pun marah. Kenapa patung-patung ini disembah? Kemudian Nabi Ibrahim pun menghancurkannya satu persatu. Dan Nabi Ibrahim hanya menyisakan satu buah patung yang paling besar di antara mereka. Kemudian ia mengalungkan kampak yang tadinya untuk menghancurkan patung-patung yang lain, dan dikalungkan di patung yang paling besar. Kemudian dia pulang. Dan kemudian ketika perayaan tersebut, hari raya tersebut sudah selesai, ada orang-orang yang menghampiri kuil, ingin berdoa kepada para patung. Nah, ketika ia datang memasuki kuil tersebut, ia kaget. "Hah! Siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Loh, kok Tuhan dihancuri? Ini adalah kekeliruan. Kemudian ia pun bertanya-tanya kepada orang-orang. Sehingga ada yang mengatakan, kemarin ada seseorang yang tidak datang bersama kita berhari raya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya ada orang yang membenci kepada berhala-berhala kita, yang membenci kepada Tuhan-Tuhan kita, dan tidak ikut menyembah berhala. Lalu dikatakan bahwasanya dia adalah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dihampiri, diketuk rumahnya oleh warga-warga sekitar. "Hai Ibrahim, keluarlah!" Kemudian Nabi Ibrahim pun keluar. Ditanyakan kepadanya, "Hai Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau yang telah menghancurkan patung-patung kami?" Kemudian dengan lantang Nabi Ibrahim mengatakan, "Tidak, bukan. Mungkin patung yang paling besar itulah yang menghancurkannya." Nabi Ibrahim berbohong, adik-adik. Tetapi bohongnya Nabi Ibrahim untuk menyadarkan akal sehat mereka bahwasanya tidak mungkin patung yang paling besar menghancurkan patung-patung yang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan patung tidak dapat bergerak. Kemudian mereka sudah mulai berpikir, oh iya, mereka di antara mereka ada yang merunduk untuk berpikir, benar juga, nggak mungkin patung menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain. Bahkan mereka nggak bisa bergerak. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain untuk kita. Lalu, akhirnya di antara mereka ada yang marah kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, dia telah menghina Tuhan kita. Dia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Maka bakar dia. Akhirnya, orang-orang mengumpulkan kayu-kayu bakar. Orang-orang mengumpulkan kayu yang banyak sehingga sudah besar, dan Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengah kayu tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim diikatkan di sana. Sesaat ketika ia hendak dibakar, malaikat pun turun. Malaikat turun menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. "Hai Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkanmu." Kemudian Nabi Ibrahim pun menolak. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah. Aku ingin agar Allah langsung yang menolongku." Kemudian malaikat itu pun terbi. Kemudian malaikat itu pun pergi menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengutusku kepada hamba yang tidak ingin ditolong olehku. Ia ingin agar Engkau langsung yang menolongnya, ya Allah." Kemudian ketika api sudah mulai dibakar,
Bahkan dikatakan bahwasanya ada hewan-hewan sejenis cicak, toke, kadal, dan lain-lain. Mereka berusaha meniup-niup kayu bakar tersebut. Ketika kayu bakar sudah menjadi api, sudah menjadi arak, lalu ditiup-tiup, maka api tersebut pun akan semakin membesar. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita apabila kita melihat cicak, apabila kita melihat toke atau sejenisnya, maka bunuhlah ia, agar engkau mendapatkan pahala. Bunuhlah sekali, pahalamu akan besar. Apabila engkau membunuhnya 2 kali, maka akan mengurang dari pahala tersebut. Atau 3 kali, maka akan berkurang lagi. Ini bukanlah bentuk kejahatan kepada hewan, tetapi ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan pahala darinya. Ketika itu Nabi Ibrahim pun sudah mulai tersulut api. Nabi Ibrahim akhirnya apa? Allah selamatkan langsung ia dengan cara Allah mengatakan kepada api, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin. Allah tidak hanya menjadikan api tersebut dingin sehingga Nabi Ibrahim menggigil kedinginan. Allah tidak menjadikan api tersebut hanya dingin sehingga Nabi Ibrahim kesakitan dan membeku. Tetapi Allah menambahkan di ayat selanjutnya, kuni bardan wa salaman, di ayat yang sama. Kuni bardan wa salaman, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika api tersebut menyentuh Nabi Ibrahim merasakan sejuk, bukan lagi panas. Dan ini adalah salah satu di antara mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana tidak akan terwujud kecuali semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim keluar dari api-api tersebut, sebagian di antara orang-orang yang menyaksikan, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meninggalkan berhala-berhala. Dan ada juga sebagian di antara mereka yang masih menyembah patung-patung dan berhala. Demikian adik-adik, sedikit kisah dari Kak Agung. Ini membuktikan bahwasanya sekalipun Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, sekalipun orang soleh yang memberikan petunjuk kepada kita, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hidayah, kecuali semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim keluar dari bongkahan api tersebut, sebagian mereka ada yang Allah berikan petunjuk, dan sebagian mereka ada yang tetap di atas kekafirannya, menyembah para berhala. Ini bukti bahwasanya tugas kita hanyalah menyampaikan kebenaran. Sampaikanlah kebenaran meskipun itu sakit. Sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit. Atau meskipun kita akan dimusuhi orang-orang. Kita berjenggot, kita dimusuhi orang, dibilang teroris, maka bersabarlah. Kita celana cingkrang, kita dimusuhi orang sebagai teroris, maka bersabarlah. Kita memakai jilbab panjang besar, kita dibilang ninja, atau kita dibilang teroris, maka bersabarlah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan hal tersebut, belum Allah berikan hidayah kepada mereka. Semoga apa yang Kak Agung sampaikan bermanfaat, dan bisa menjadikan kalian semakin semangat beribadah kepada Allah. Dan insya Allah, kisah Nabi Ibrahim selanjutnya, yaitu ketika Nabi Ibrahim menikah lalu belum memiliki anak, atau asal-usul dari kota Mekah yang asalnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim, akan Kak Agung lanjutkan di channel Agza Kids. Jadi, silakan kalian berkunjung ke channel Agza Kids untuk melanjutkan kisah Nabi Ibrahim yang selengkapnya. Untuk itu, untuk saat ini, karena ini hanyalah nasihat pekanan, Kak Agung cukupkan mungkin sekitar 15-20 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi